ketemu lagi sama gue. Surabaya kemarin seru banget. Kali ini kita OTW ke kota ke-6, yaitu Purwokerto. Dan gue super excited buat ngebahas sisi lain dari sebuah tour musik, yaitu perjalanan di balik layar. Di episode ini kita bakal cari tahu gimana para kru dan musisi berkolaborasi, serta bagaimana pengalaman tour memengaruhi mereka dan audiens. Ikutin terus perjalanan gue ya. Purwokerto, here we go. Sampai, ini pertama kali gue kesini. Di Purwokerto ini bakal diramein sama Dry Kids, Koldiak, dan juga 420. Gak sabar banget lihat penampilan mereka. Bakal seru banget sih. Pasti lo semua penasaran kan gimana rasanya jadi bagian tour musik besar dan semua yang terjadi di belakang stage. Yuk kita ngobrol langsung sama para musisi dan kru yang bikin semuanya bisa terjadi. Jadi, di balik setiap pertunjukan besar, ada tim yang bekerja keras di belakang layar. Mereka bisa dibilang tulang punggung dari setiap konser atau acara kali. Yuk kita ngobrol sama kru Koldiak dan 420. Kebetulan lagi ada di backstage semuanya nih. Halo Mas. Halo. Gue boleh nanya-nanya bentar gak? Oke, langsung aja ya. Jadi kan kru ini sering disebut pahlawan di belakang layar. Nah, bisa diceritain nggak apa-apa tugas kru setiap manggung live atau ya tour gitu? Jadi tugas tim produksi kru atau yang bisa dipanggil kru itu macam-macam. Ada yang prepare instrumen masing-masing personil, terus ada juga bagian soundman. Ada 2 soundman monitor sama F1 depan. Terus apa lagi ya? Ada bagian instrumen gitar, ada yang bass, ada yang vokal. Kebetulan kita ada namanya si Propulsi seperti itu. Jadi kita ada sekitar 9 orang, sama aku sendiri kebetulan road manajernya yang mengatur semuanya. Gitu. Mempersiapkan perjalanan ya dari kota Jakarta ke kota yang dituju gitu. Kemudian begitu di panggung itu di backstage persiapkan apa keperluan mereka untuk manggung, teknis, semua teknisnya. Ini kan kalian sering tur di berbagai kota lah ya, dan itu tuh waktunya deketan semua. Apa sih rahasianya biar bisa berjalan dengan lancar terus? Rahasianya istirahat yang cukup. Yang penting nomor satu. Apa? Banyak minum air putih. Yes, betul. Setuju. Minum air putih, istirahat yang cukup. Kerja sama tim sih, kerja sama tim yang paling penting. Ya. Pernah nggak sih ngalamin kejadian nggak terduga pas waktu lagi tur? Boleh diceritain nggak? Terus cara ngatasinya itu kalian gimana? Pernah waktu itu Koldiak lagi tur, tur sendiri, dan tiba-tiba di kota terakhir itu salah satu tim kita namanya ada Krisna, dia tiba-tiba sakit. Tumbang dia. Iya. Akhirnya kita jadi double semua job desk-nya. Double job desk. Jadi backupin si dia aja. Iya. Wah itu. Tapi seru sih. Cuman kacau dan serunya cuman. Iya cuman kita sempat panik banget asli. Panik. Tapi alhamdulillahnya lancar. Ada yang gitarnya mati, ada yang macam-macam lah. Sebenarnya putus. Yang penting kita ngadepinnya tuh nggak panik. Nggak usah panik. Oke. Makasih banyak Mas. Makasih banyak. Sekarang gue mau coba ngobrol dengan para musisi yang jadi bintang utama di stage Bass Jazz Tour Purwokerto. Dry Kids dan Koldiak bakal sharing tentang pengalaman mereka selama tour ini, peran kru, serta bagaimana mereka merasa terhubung dengan audiens mereka.
Halo, MLD Jazz Project Season 3 aka Dre Kids. Hai Mas Radit. Semoga kalian gak bosen ya ketemu gue. Enggak dong. Kemarin kan gue udah nanyain soal experience manggung nih. Nah, sekarang gue mau nanyain soal peran kru, boleh nggak? Boleh. Oke, langsung aja kali ya. Nah, menurut kalian seberapa penting sih peran kru dalam manggung dan tour kalian itu? Penting banget dong. Mereka adalah orang-orang di balik layar yang pastinya preparing sebelum kita main tuh harusnya kayak gimana. Mereka juga yang tahu kebutuhannya kita apa aja. Yang support kita waktu kita manggung gitu. Oke. Nah, kan tadi bener-bener penting banget. Terus kru atau tim bagian apa sih yang paling berpengaruh di Stage Bass Jazz Tour ini? Pertama adalah instrumen technician sama sound engineer sih. Itu aja? Ya, karena itu dia set up dari sebelum kita on stage, dia nanti set off juga setelah kita off stage sama sound engineer, karena sound engineer itu adalah yang membuat kita terlihat keren di depan FOH. Dan kalau sound engineer juga nggak beres dan ada trouble, kita main-main apapun kita di dalam panggung nggak akan keluar bagus juga gitu. Demikian juga di dalam stage. Iya. Oke, ternyata menarik banget ya. Ternyata kalau di belakang layar tuh kayak gimana, dan ya, gue baru tahu juga. Dan ya, udah sih gitu aja. Makasih banyak buat jawabannya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Halo kawan-kawan lokal dia. Halo. Kenalin, gue Radit. Ya. Dari MLD Spot, lagi liputan nih. Gue boleh nanya-nanya bentar gak? Boleh. By the way, penampilan kalian tadi keren banget. Terima kasih. Gue boleh nanya ya? Oke, langsung aja kali. Oke, guys. Koldiak, kalian kan terkenal dengan gaya musik yang fresh dan unik. Nah, gimana sih kalian interaksinya dengan audiens, dan apa yang ngebuat kalian terpengaruhi dan untuk terkoneksi dengan audiens? Sama audiens ya, kebetulan memang kita orangnya suka bersosial ya, suka ngobrol sama orang, maksudnya in real life-nya kayak gitu. Jadi musik ini buat kita adalah media sarana kita untuk kenal banyak orang gitu lewat musik yang kita buat. Jadi banyak hal yang kita lakukan memang tujuannya untuk cari teman baru, terus cari experience baru. Nggak cuman kayak penonton cuman ngedengerin lagu kita aja di rumah gitu, nonton video klip kita, dan datang ke konser kita dari jauh gitu. Kita pengen lebih deket sama mereka gitu. Itu kenapa kita senang banget main di acara-acara yang intimate gitu, nggak ada pagar, nggak ada barricade. Di situ kita tuh bisa bener-bener interaksi sama mereka, kayak ngobrol lebih enak. Terus abis itu kita bisa bikin sesuatu yang seru lah istilahnya kayak gitu. Maksudnya banyak lah hal yang kita lakukan, sampai kita tuh pernah liburan bareng sama pendengar-pendengar kita. Kita bikin program-program kayak gitu. Terus kadang kita bikin surprise performance, kayak nggak pakai sound system, kita bawa gitar bolong doang. Ayo kita booking satu cafe tuh, jebret. Terus semua datang ke situ nggak pakai sound system, nyanyi-nyanyi. Abis itu kita tuh pengen mengkoneksikan biar orang-orang yang mendengarkan Koldiak ini bisa dapat teman baru juga dengan mendengarkan Koldiak. Jadi dengan cara-cara kayak gitu menurut kita mereka juga datang bisa saling kenal kayak gitu. Aku sering kasih waktu mereka untuk ayo kenalan dulu gitu. Jadi pengennya sih selain musik kita dinikmati teman-teman, dan mungkin secara makna mereka istilahnya mengilhami lah beberapa musik-musik kita, tapi kita juga pengen punya manfaat-manfaat yang lain lah. Seru banget ya ternyata, menarik banget. Oke, terus gimana menurut kalian, gimana kru itu tuh ngebantu kalian buat selalu tampil dengan maksimal, dan menurut kalian penting nggak peran kru itu gimana? Amat sangat penting sih buat kita untuk saat ini ya. Dan kalau mungkin di awal-awal dulu pertama kali kita bikin band ya tidak sebanyak ini, tapi dengan seiring berjalannya waktu dengan di luar kota dan segala macam jadi tim produksi adalah satu kesatuan gitu. Jadi sudah jadi satu sama band ini udah gitu. Jadi kalau nggak ada mereka bakal lebih ribet sih pasti ya. Alat segitu banyaknya segala macam. Makasih banyak buat jawabannya, sukses terus buat manggung-manggungnya, semangat dan bye-bye. Thank you.
Nah, kalau tadi kita udah dapat banyak insight dari para kru dan juga musisi. Paling gue pengen nanya ke IO-nya langsung kali ya, dari persiapan sampai ke acara berjalan. Kok bisa ya, kayak nggak ada yang miss gitu? Halo Mbak, lagi sibuk nggak? Lumayan. Mau nanya-nanya dikit boleh nggak? Oke. Stage Bass Jazz Tour ini kan tour keliling yang ke beberapa kota nih. Iya. Nah, apa sih yang penting buat disiapin biar semua berjalan sesuai dengan rencana? Oke. Yang pasti persiapannya panjang jauh sebelum tanggal pelaksanaan karena sifatnya tour dan tour ini dilakukan setiap minggu gitu kan, 8 kota berarti ada 8 minggu berturut gitu kan. Jadi kita memang melakukan persiapan cukup panjang, mungkin sekitar 4-5 bulan sebelum. Dari mulai kita cari jadwal dari masing-masing musisi, kemudian kita juga cek venue dari masing-masing kota gitu kan. Terus setelah rangkaian itu sudah kita susun, kita koordinasi dengan banyak pihak, baru kita bisa menjalankan tour ini. Oke. Pernah nggak sih ada miss dalam persiapan atau hal-hal nggak terduga tiba-tiba kejadian gitu? Kalau ditanya pernah nggak ada kejadian yang di luar rencana, pernah ada. Terus kalau itu kejadian seperti apa? Jadi pertama kita cek dulu, yang pasti kita harus tenang dulu, kita cek ke semua tim. Terus sudah gitu kita coba cari langkah, jadi kita ambil skala prioritas. Apakah kita lihat dari sisi satu sisi keamanan, yang kedua penonton gitu kan, terus baru kita sikapin, kurang lebih seperti itu. Cara besaran tim yang terlibat, kalau dari 138 itu yang pertama ada talent koordinator, karena itu yang bekerja di awal gitu kan, mulai ngecek jadwal artis, ridersnya gitu-gitu, terus sama kontrak dan lain-lain, talent koordinator. Kemudian tim production ini meliputi yang pertama ada venue and permit. Jadi sama bekerjanya bareng nih sama si talent koordinator, mulai ngecek venue dan perizinan gitu kan. Terus udah gitu ada production juga, ada partner juga production, dari mulai desain yang ada mulai diturunkan menjadi benda nyata gitu kan. Terus floor management untuk jalannya acara. Oke, untuk kesiapan yang pasti biar semua berjalan dengan lancar, dari awal kita koordinasi dengan tim, dari mulai tim kecil, masing-masing koordinator di setiap divisi, kemudian dibuat juga paper atau petunjuk pelaksanaan gitu kan, biar semua tahu dan terarah sih. Jadi udah ada satu acuan untuk pelaksanaan acara gitu, jadi siapapun yang terlibat bisa tetap on track. Dan terakhir, gue bakal ngobrol sama 420 yang selalu punya pendekatan unik dalam manggung dan punya fanbase yang sangat loyal. Halo kawan-kawan 420, halo. Ketemu lagi nih. Oke, halo. Gue boleh nanya-nanya bentar, boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh sekali. Langsung aja kali ya. Ya. Oke. Setiap kali gue lihat kalian manggung, penonton tuh selalu ke bawah suasana. Thank you. Nah, gimana sih kalian ngebangun kedekatan itu dengan penonton? Awalnya dari ya persis kayak acara yang kita bakal perform malam hari ini. Intinya kita dari intimate dulu, dari kecil-kecilan gitu. Jadi makanya bisa ngebangun suasananya gitu. Jadi kayak emang ya 420 mulai dari small circle dulu. Oke, gitu. Ada momen nggak yang paling berkesan selama tour Stage Bass Jazz Tour ini? Ada yang naik ke atas panggung buat nyanyi sama 420 dan suaranya bagus. Iya. Ada lagi nggak? Selalu menyenangkan ya karena intimate. Kalau aku enak deket sama penonton, jaraknya dekat. Oke. Ternyata berasa banget ya intimate-nya kalian tampil tuh. Nah,
di balik suksesnya penampilan kalian, pasti kan gak lepas nih dari kerja keras para kru di belakang. Nah, menurut kalian peran kru itu penting banget gak sih? Ada nggak pesan yang mau kalian sampaikan buat kru? Ya, terlepas dari kami apa yang kami suguhkan di atas panggung, kami semua yang ada di atas panggung ingin mengucapkan selamat lagi, terima kasih buat tim produksi 420. Tanpa kalian ya kami mungkin nggak bisa perform secara maksimal gitu, dan pesannya semoga kalian sehat-sehat, selalu happy di sini. Amin. Dan jangan lupa banyak istirahat sama semoga betah bareng-bareng terus. Itu dia yang cukup ya. Oke, buat terakhir nih, gue boleh foto nggak sama kalian? Boleh dong. Oke. Ayo. Itu aja ya. Melihat dari balik layar, kita bisa lebih menghargai semua usaha yang dilakukan untuk membuat suatu pertunjukan musik berhasil. Dari kerja keras kru, dedikasi musisi, hingga semangat audiens. Semua saling terkait dan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Di Purwokerto, kita bisa ngelihat gimana setiap elemen dari tur ini berkontribusi untuk menciptakan sebuah pengalaman musik yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti episode ini, dan jangan lupa stay tune untuk kota berikutnya. Dari Dray Kids, Koldiak, sampai 420, semua setuju bahwa koneksi dengan penonton dan peran kru itu sangat penting dalam sebuah tur. Tur ini bukan cuma soal musik, tapi juga soal kerjasama dan dedikasi di balik layar. Gue salut banget sama kerja keras semua kru di balik tur ini. Mereka adalah man behind the tour yang bikin semua ini bisa terjadi. Kita ketemu lagi di kota berikutnya ya. Sampai jumpa di Stage Bass Jazz Tour berikutnya. Udara.